Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 144, Benua Nanya. Di dalam istana. Para Master Kuil telah pergi, namun Master Istana Hitam dan Putih sedang duduk di depan Jian Wushuang. Wah, apa yang terjadi? Bagaimana kau bisa selamat dari abis? Tanya Palace Master White. Tidak mengherankan mengapa dia begitu penasaran. Abis masih menjadi misteri. Tidak seorang pun tahu apa yang ada di sana. Akan tetapi, siapapun yang jatuh ke dalam abis, bahkan para ahli di alam kekosongan Yin Yang, akan mati. Namun, Jian Wushuang kembali hidup-hidup dari abis. Entahlah. Waktu aku pingsan setelah melompat ke jurang. Waktu aku bangun, aku menemukan diriku di dalam makam pedang, kata Jian Wushuang. Makam pedang. Kepala Istana Hitam dan Putih saling memandang. Makam pedang itu penuh dengan bekas-bekas pedang. Jian Wushuang menceritakan sebagian besar kejadian di makam pedang, hanya menyisakan keindahan luar biasa dan lelaki kekar di tanah leluhur. Dia memberitahu mereka bahwa dia tidak sengaja memasuki makam pedang. Setelah mendengar apa yang dikatakan Jian Wushuang, kedua kepala istana tampak tercengang. Kau menghabiskan 2 tahun penuh di makam pedang itu. Selain makam pedang, apakah kau tidak menjelajahi tempat lain? Kepala istana White tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tidak, aku bisa merasakan bahaya di sekitar, jadi aku tidak berani menjelajah. Entah bagaimana, aku bisa pergi dengan memasuki celah angkasa. Lalu, aku muncul di hutan gelap, kata Jian Wushuang. Celah angkasa. Lubang cacing. Kedua kepala istana menatapnya dengan mata terbelalak. Lubang cacing adalah keterampilan legendaris. Tentu saja, itu mungkin juga lubang cacing alami. Sepertinya ada rahasia besar yang tersembunyi di abis, kata Palace Master White sambil mendesah memuji. Begitu banyak ahli dari alam kekosongan Yin yang pergi menjelajah tetapi tidak pernah kembali. Namun entah bagaimana, si kecil ini selamat. Dia cukup beruntung. Palace Master Black juga tersenyum. Mereka tidak terlalu skeptis terhadap apa yang dikatakan Jian Wushuang. Abis adalah tempat yang berbahaya. Wajar saja jika Jian Wushuang tidak menemukan apapun mengingat kekuatannya saat ini. Ngomong-ngomong, bisa kembali hidup-hidup sudah sangat beruntung, dan kamu kembali di waktu yang tepat, kata kepala istana White sambil tertawa. Acara besar akan segera dimulai. Saat ini aku merasa terganggu dengan ini. Sekarang setelah kamu kembali, masalah itu terpecahkan. Sebuah peristiwa besar, tanya Jian Wushuang. Sebelumnya, di Istana Kekaisaran, Ouyang Haoiwei juga telah menyebutkannya. Tetapi dia tidak tahu apa peristiwa besar ini. Tuan Istana Putih, apa acara besar ini? Jian Wushuang bertanya tanpa ragu. Apakah kau sudah mendengar tentang perburuan paling timur? Kepala Istana White tersenyum lebar. Perburuan paling timur. Jian Wushuang segera menggelengkan kepalanya. Dia belum pernah mendengar apapun tentang itu. Baiklah, ini cerita yang panjang, jadi aku akan menjelaskannya. Palace Master White tersenyum dan perlahan menceritakannya. Jian Wushuang, apakah dinasti Tianzong luas? Tanya Master Istana Putih. Sangat luas. Jian Wushuang segera mengangguk. Di matanya, dinasti Tianzong sangat luas. Kau benar, dinasti Tianzong sangat luas. Kepala Istana Bai juga mengangguk dan melanjutkan, jumlahnya ada 16 provinsi. Ada banyak daerah di 16 provinsi ini, jadi bisa dikatakan sangat luas. Namun, seberapa luas tanah tempat kita berada? Tanah. Jian Wushuang tertegun sejenak lalu menggelengkan kepalanya. Saya katakan kepadamu bahwa sebidang tanah ini disebut Benua Nanyang dan wilayahnya tak terbatas. Ada banyak dinasti di Benua Nanyang. Dinasti Tianzong hanyalah salah satu dari banyak dinasti di Benua Nanyang. Dan hanya sebuah kekaisaran kecil, kata kepala Istana White. Kekaisaran kecil. Jian Wushuang sedikit terkejut. Di seluruh benua Nanyang, dinasti-dinasti telah dibagi menjadi 3 tingkatan menurut kekuatan teritorial mereka. Kekaisaran kecil, kekaisaran menengah, dan kekaisaran besar. Palace Master White menjelaskan. Dinasti dengan tingkatan yang berbeda akan memiliki kekuatan keseluruhan yang berbeda. Dinasti Tianzong kita hanyalah kekaisaran kecil. Di antara banyak dinasti di benua Nanyang, dapat dikatakan bahwa itu adalah dinasti yang biasa-biasa saja yang tidak ada yang peduli. Tidak jauh dari sana, wilayah tempat dinasti Tianzong berada di sudut barat laut benua Nanyang. Ada total 11 dinasti di sekitar kita. Dari 11 dinasti ini, ada 2 kekaisaran besar, 6 kekaisaran menengah, dan 3 kekaisaran kecil lainnya. Perburuan paling timur diadakan setiap 20 tahun. Pada awal perburuan paling timur, 12 dinasti di barat laut, termasuk dinasti Tianzong, akan mengiring para ahli untuk berpartisipasi. Aturannya menetapkan bahwa para ahli tersebut hanya bisa menjadi prajurit di alam inti emas. Prajurit di alam kekosongan Yin yang tidak bisa bergabung. Setiap perburuan paling timur biasanya akan menarik beberapa sekte lama. Sekte lama.
Jian Wushuang bertanya sambil mengangkat alisnya. Di benua Nanyang, ada banyak sekali dinasti. Penguasa dan penguasa sejati benua ini berasal dari sekte-sekte lama. Dinasti hanyalah pengikut sekte-sekte ini, kepala istana White tersenyum dan melanjutkan. Beberapa sekte lama akan ikut serta dalam perburuan paling timur, dan mereka juga akan memilih beberapa yang terbaik di antara mereka yang berpartisipasi dalam perburuan. Mereka akan menjadi murid inti, bukan murid biasa. Menjadi murid inti dianggap sebagai kesuksesan besar. Bahkan dinastinya akan menyanjung mereka. Mendengar ini, Jian Wushuang benar-benar tercengang. Murid inti dari sekte lama itu memiliki status seperti itu. Bahkan sebuah dinasti harus menjilat mereka. Wah, ada sesuatu yang perlu kau pahami, kata kepala istana White dengan serius, tidak diragukan lagi bahwa istana naga adalah tanah suci bagi para kultivator di dinasti Tianzong. Namun, hal itu hanya berlaku di dinasti Tianzong. Di luar dinasti Tianzong dan di seluruh benua Nanyang, istana naga bukanlah apa-apa. Dan sekte-sekte lama itu tidak. Jian Wushuang terkejut namun itu bisa dimengerti. Meskipun sumber daya kultivasi di Istana Naga sangat kaya, seiring dengan meningkatnya kekuatannya, Jian Wushuang secara bertahap menyadari bahwa sumber daya di Istana Naga tidak banyak berguna baginya. Namun, dengan menguasai seluruh benua Nanyang, sekte lama akan memiliki sumber daya yang lebih menakjubkan. Jadi, Anda bisa bayangkan betapa beruntungnya memasuki sekte lama dan menjadi murid inti. Tentu saja, ada banyak orang yang ingin memasuki sekte lama ini. Bagi 12 dinasti di barat laut, satu-satunya kesempatan untuk memasukinya adalah perburuan paling timur.